Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matludi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah, ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya wabil khusus Syekhuna wa murabbi arwahina, pemirsa Adam al-Qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi Bibarakatil Fatihah. Al-Qara wakil talbuk syekh Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Somad, Bapak Kiai Haji Al-Matrudi, Kiai Haji Rafiq, Al-Matrudi guru saya teruskan menyampaikan ilmu Allah. Yang kami hormati Kiai Haji Atim, Bapak Lurah, Ketua BKM, Bapak Haji Asep beserta pengurusnya, Ketua MPGM Bekasi, Bapak Haji Azhari, tokoh-tokoh masyarakat dan juga Pak Jinaya dan semuanya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Telah sama-sama kita dengarkan ilmu-ilmu Allah dari guru kita Kiai Ismail Rasyid Al-Makrumi yang begitu penting kita ketahui. Saya hanya ingin menambahkan saja, dalam bulan Rabiul Tsani rupiahnya ada dua, Rabiu dan Tsani. Ya, yang pertama diartikan dengan Yadullah. Yadul tadi sudah dijelaskan dalam Sahih Ismail. Ya, yang kedua adalah huruf yakin. Ya-nya diartikan dengan yakin dan yadul. Ini kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ismail. Pertama, amalan yang diberikan oleh guru agung kita, guru kita dari gurunya, sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai kepada Syekh Sibri, sampai kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, sampai kepada Syekh Sirri As-Saqafi, sampai kepada Syekh Maruf Al-Qarni, terus kepada Syekh Jafar As-Sadiq, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada baginda Rasulullah, adalah amalan keyakinan, amalan yang yakin, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalau bahasa apa? Bukan mudah-mudahan, tapi ya. Pernah dengar apa? Ada ikhwan yang meninggal dunia, apa? Ada yang meninggal dunia dari Bekasi. Abah bilang mudah-mudahan diterima. Pernah ngomong gitu enggak? Apa? Ada yang meninggal dari Bekasi, itu Bekasi aja. Kata Abah apa? Di sana senang, di sini Abah ikhwan dari Bekasi begitu. Yang pergi ridho, yang ditinggal ridho.
Kenapa? Karena amalan bukan amalan mudah. Dasarnya apa? Ada 3 keadaan yang bakal kita alami. Ibu alami, bapak-bapak alami. 3 keadaan, dan 3 keadaan ini diriwayatkan menakutkan sekali. Apa? Yang pertama, kematian. Ketemu malaikat Israel. Bu, mau ketemu malaikat Israel? Bu, ketemu malaikat hamba Allah. Pengen ketemu malaikat enggak? Dalam kitab Irsadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimallahu rahmatan wasi'ah, dijelaskan orang yang sakaratul maut, yang ruhnya dicabut, itu bagaikan orang yang ditusuk dengan pedang bertubi-tubi. Sakitnya belum apa-apa dibandingkan dengan ruh yang dikeluarkan oleh malaikat Ada riwayat yang lain seperti dicabut kulitnya, ditarik kulitnya. Pernah nyoba? Sakitnya belum apa-apa dibandingkan dengan ruh yang keluar. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul, doa Allahumma awwin alaina. Menakutkan, Pak. Sampai dalam Al-Quran sampai ada ada tawar menawar. Laula akhartani ila ajalin musamma, ila ajalin qarib, la asaddaqtu wa akun minas shalihin. Ya malaikat, saya minta waktu lagi dah. Sebentar aja dah. Kenapa? Aku lagi mancing. Apalagi pas lagi akad main baru. Pas mau malam pertama ketemu malaikat Israel, ngapain siapa Israel? Ente mau ngapain itu pilihannya dari depan? Jadi seger banget lagi. 18 tahun. Kata malaikat, saya datang ke sini pengen ngambil ijazah. Jangan dah sejumlah kita. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Enggak bisa. Kematian sesuatu yang menyakitkan, menakutkan sekali. Maka silakan ibu-ibu, Bu, saya kasih 10 juta asal mau ketemu malaikat Israel. Mau? Bu, pilih mana, ketemu kuntilanak atau Israel? Kuntilanak ini. Jangankan kuntilanak, kuntil biang kita lakukan. Yang kedua, setelah kematian kita masuk ke alam kubur. Itu diriwayatkan ketemu 2 malaikat bernama Munkar dan Malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaannya udah bocor, Pak. Udah bocor. Kalau ujian negara itu kertasnya benar-benar di segel. Ini pertanyaan Munkar Nakir udah bocor semua. 4 pertanyaan bisa, udah. Uqud ala maq'adika minal jannah, duduk di tempat duduk dari surga. 6. Kanaumil arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Yang diriwayatkan orang yang bisa jawab nih, tiba-tiba datang yang laki-laki nih, perempuan. Kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki beda yang di rumah. Beda. Baunya beda. Man anti? Siapa kamu? Ana amaluka. Saya adalah amal. Apa? Maka orang yang sudah pulang tak kamu balik lagi. Pertanyaannya cuma 4. Siapa nama Tuhanmu? Man rabbuka, man nabiyuka, ma
kita buka apa kitabmu, man ikhwanuka, 4 pertanyaan. Yang penting sebelum tidur dihafalin aja, Pak. Tapi kenapa menakutkan? Karena mungkar dan nakir menyeramkan. Menyeramkan sekali, Pak. Orang yang ketemu mungkar nakir udah apes. Saya kasih contoh, Bapak hafal ayat kursi nggak? Apa? Ketemu kuntil anak di pinggir jalan bisa baca ayat kursi? Allahumma barik lana fi tapi saya tanya kabur juga, bisa turunin itu. Malam Jumat habis manakiban, pulang naik motor, di tengah jalan ada kuntil anak dan miskin. Mau baca kursi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna. Malam Jumat. Kuntil anak kabur, mau diperkosa. Jadi beda, Pak. Keadaan orang dalam normal dengan tidak normal beda bacaannya. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Man nabiyuka? Rasulullah. Tapi ketika ketemu mungkar nakir menggigil kita, serem dia, lebih serem daripada apa yang kita takutkan. Itu keadaan dalam ada kuburan yang mewah di Kerawang, kuburannya berapa? Apa namanya? San Diego Hill. Berapa harga itu? 1 miliar, Pak. Kenapa ada AC-nya dalam? Sama DVD dan wifi, ada wifi. Tetap sama. 1 kali 2 meter. Nggak beda-beda, cuman beda rumputnya doang. Malaikatnya sama juga. Nggak mungkin malaikat yang di sana tuh pakai dasi sama. Bayarnya mahal loh, dasi. Menakutkan, Pak, dalam alam kubur. Yang ketiga adalah ketika alam kubur selesai, wa nufiqa fisur, ketika ditiupkan sangkakala, maka dibangkitkan semuanya di dalam alam mahsyar. Hari kiamat yang digambarkan dalam Al-Quran, yafirul mar'u min akhihi wa sahibati wa ummi wa abihi. Setiap orang gak ngurusin orang lain. Bapak gak ngurusin anak, anak gak ngurusin bapak, suami gak ngurusin istri, istri gak ngurusin suami. Kullu yawmin kullu sa'diyubni. Setiap pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka dalam riwayatnya keringatnya ada yang sampai lutut, sampai paha, sampai pinggang, sampai mata, ada yang kelelep. Dalam riwayat yang lain pada lari dari ke Nabi Ibrahim, Isfalana ya Ibrahim. Gak bisa. Saya berbohong 3 kali dalam hidup saya. Seperti bapak-bapak. Sikap 3 kali. Datang ke Nabi Isa, nggak mau. Nabi Musa nggak mau. Tuh datang kepada Fatamul Anbiya Rasulullah, baru pada datang. Tapi lari-larian, Pak. Udah gitu nggak pakai baju, Pak. Coba bayangin, pakai ihram aja nih kalau kita lari-larian. Ini benar keadaan maksa, Pak. Keadaan digambarkan seperti itu, menakutkan. Matahari cuma sejengkal. Yang laki nggak pakai baju, yang perempuan nggak pakai baju. Kalau yang laki loncengnya di bawah, yang perempuan di atas. Ustaz, kalau gitu enak dong, kita bisa melihat, nggak kepikiran walaupun Luna Maya di depan kita. Wah. Luna Maya nggak pakai baju. Kalau ada pokoknya kita kejar-kejar tuh. Kirim
share. Ayo nyari HP nya foto kayak gitu. Nanti dia memaksa dari kepikiran, Pak. Kata Nabi kepada Siti Aisyah, nggak ada yang kepikiran. Kenapa saking menakutkan keadaannya? Kematian, alam kubur, alam maksa. 3 keadaan yang pasti kita akan alami. Bu, ngalamin gak Bu? Atau mau hidup selamanya di dunia? 200 tahun? Mau? Tinggal pulang doang. Pasti kita alami, Pak. Dan itu menakutkan sekali. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Umar dan riwayat-riwayat yang lain, Musnad Ahmad meriwayatkan hadis ini. Bahkan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi dalam kitab Ihya Ulumuddin meriwayatkan hadis ini. Dan ahli sunnah wal jamaah, terutama orang-orang NU, Nahdlatul Ulama, saya ditelepon, Yai kalau mau urut lagi Yai, ya urut gak usah diperdebatkan, tapi dihisap aja. Orang-orang NU, ulama-ulama NU, profesor-profesor NU, kiai-kiai NU meyakini bahwa Al-Imam Al-Ghazali yatalaqa ma'a Rasulillah yaqzatan. Imam Ghazali sering ketemu Rasulullah dalam keadaan sadar. Kalau beliau menulis hadis, dia nanya, al-hadzal hadis min Rasulillah, nanya sama Rasulullah langsung, Pak. Ini hadis darimu ya Rasul? Iya, tulis. Nggak sembarangan, Pak. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Makomnya luar biasa. Pertemuan dia dengan baginda Rasulullah. Dalam kitab Ihya, hadis ini dituliskan. Silakan di juz pertama tentang az-zikr, fadailul zikr. Apa dikatakan? Laisa ala ahli la ilaha illallah wa'satun fi mautihim wala fi kuburihim wala fi nusurihim. Orang yang sudah menjadi ahli la ilaha illallah tidak akan merasakan waksa, takut, bingung, kesepian. Kapan? Ketika nanti meninggal dunia, ketika ruhnya dicabut, yang diriwayatkan sakitnya seperti orang ditusuk-tusuk. Untuk ahli la ilaha illallah dapat jaminan langsung dari Rasulullah. Ini Rasulullah yang ngomong, bukan siapa-siapa yang ngomong. Kalau Pak Haji Dayat yang ngomong masih dipikirin dulu. Kalau Pak Ghazali ngomong masih dipikirin dulu, Pak. Ngomong sesuatu baru percaya. Ini Rasul yang ngomong. Orang yang ahli la ilaha illallah ketika meninggal dunia nggak merasa sakit, nggak merasa takut. Inilah yang dalam bahasa guru agung kita, malaikat Israel kecolongan. Cabut tuh ruh hambaku di mana? Di Bekasi. Yang mana? Yang dapat kelurahan. Terbang malaikat Israel. Pas sampai ke rumahnya, ruhnya udah di luar. Belum dicabut udah. Kenapa? Karena bersama dengan ahli la ilaha illallah.
Colongan namanya, Pak. Kenapa? Karena tugas SOP-nya malaikat Israel itu adalah Satpol PP. Sama SOP-nya, Pak. Kalau nggak mau keluar kontrakan udah habis, paksa. Kalau kontrakan udah habis, paksa. Tapi ahli la ilaha illallah sudah bersama dengan la ilaha illallah. Bahkan jaminan guru agung kita, setiap ruh yang akan keluar dari mulutku, aku yang temenin. Ditemenin Pak kita. Ustaz ngomong jangan sembarangan, ada dalilnya. Rasulullah meninggal dunia, siapa yang nemenin? Rasulullah meninggal dunia, siapa yang nemenin? Jibril. Siapa Jibril? Mursyidnya Rasulullah, gurunya Rasulullah. Ditemenin Pak. Ustaz, saya nggak percaya. Coba. Iwan kan aneh-aneh Pak. Saya baru dapat WA nih, atau dari mana ini? Ustaz, saya sering didatangin jin. Iwan kasih kayaknya. Terus jinnya minta ditalkin. Gimana Ustaz? Suruh datang juga ini. Suruh datang, asal jinnya perempuan. Di rumah cakep Pak. Beda main di rumah. Malaikat Israel akan menarik, akan mencabut bagi orang yang ruhnya nggak mau keluar. Tapi orang yang bersama dengan la ilaha illallah lebih memilih Rafiqul A'la. Ya Rasulullah kan begitu, ya Rasulullah. Aku datang ke sini minta izin. Kalau engkau mau, aku ambil ruhmu. Aku hantarkan ruhmu kepada Allah. Malaikat sudah berbaris dari arsy-Nya Allah sampai ke dunia menyambut ruhmu. Malaikat Jibril nungguin. Atau kamu pengen di dunia saja, saya pulang tanpa membawa ruhmu. Malaikat Jibril bengong. Dia ngomong begitu, iya, dia nawarin mau hidup atau enggak. Atau jangan tawarin orang kasih, jangan terus terpelan. Apa kata Rasul? Mau hidup di dunia atau meninggal? Rafiqul A'la. Aku ingin bertemu dengan Allah. Sudah diperlihatkan keindahan Allah. Ya Allah, gitu kan saya tinggal sama aja dah. Kreditor lunas Pak. Kan kalau dalam perjanjian begitu, kalau meninggal dunia selesai urusan Pak. Ini pertama jaminan Rasulullah. Yang kedua, wala fi kuburihim, dalam kuburnya gak ketemu malaikat mungkar dan nakir. Ustaz ngomong gimana? Ada dalilnya juga. Sayyidina Ali ketika Umar bin Khattab meninggal, dia pengen denger nih malaikat ngomong apa sama Umar bin Khattab. Ada kitabnya Pak. Sayyidina Ali kan dia termasuk kasar, didengerin aja dah. Bener datang malaikat mungkar nakir. Marah buka, nanya apa lu? Begitu kata Umar. Marah buka, lu gak kenal gua. Anna sahibu Rasulillah, saya ini sahabat Nabi. Ngapain nanya sama Allah tentang Allah? Oh sahabat Nabi ya, dia kan gede-gede. Yang turun adalah malaikat mubasysyar, malaikat yang mengatakan datang ketemu malaikat Pak, tapi nggak nanya marabbuka. Kenapa? Sudah bersama dengan la ilaha illallah. Yang diucapkan adalah salamun qaulan mir rabbir. Maka inilah bahasa guru agung kita, ikhwan, yang mengamalkan la ilaha illallah, bermursyid dengan guru mursyid, maka tidak akan tinggal di alam kuburnya, di alam barzakh. Kan ada 2 pos, 3 pos. Pertama hukra min hufarin, itu temennya kalah jengking.
Kalaupun perempuannya udah jelek, bau, keringatnya udah kewarnaan, itu umroh. Yang kedua, raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Apa? Luas madal basar, jauh, luas, lebar di kuburan, wangi, ditemani sama seorang yang luar biasa. Ada juga firman adisikin indah malikin muktadir, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah mengatakan, dan bukan sembarangan mengatakan, dengan yakin seyakin-yakinnya, ikhwan yang zikirnya la ilaha illallah, bersama dengan la ilaha illallah, wafat bersama dengan la ilaha illallah, maka tidak akan pernah mampir ke alam barzakh, tidak berada di raudhah min riyadil jannah, enggak bakal berada. Tapi di mana? Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Coba nanti Bapak bayangkan, ruh Bapak sudah dihantarkan oleh guru agung kita lewat raudhah, bidadari di pinggir jalan, mampir Mas. Kayak di Kalimalang. Tapi bidadari mampir, ini tempatnya enak. Enggak mau. Emang mau kemana? Tujuan saya bukan di situ, tapi di depan. Bimak adisikin indah malikin muqtadir, bersama dengan Allah Subhanahu. Di situ udah nunggu ahli silsilah, Pak. Abah Ana ngomong, tulisannya udah bisa kemana-mana tuh. Tawasul itu bukan sembarangan tawasul. Kita ngirim Fatihah kepada seluruh ahli-ahli silsilah, nggak sembarangan, bukan cuma berdoa doang, tapi menjalin hubungan baik kita dengan mereka. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, tahadu. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadiah mereka adalah surah Al-Fatihah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Fatihah yang dikirimkan kepada mereka lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita berapa kali tawasul kepada mereka? As-Sirri As-Safati, Al-Habib Al-Ajami, Syekh Yusuf Al-Hamadani, Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Kita kirim Fatihah. Ya Allah, Fatihah itu ibaratnya apa ya? Apa ya? Stik. Bapak kenal stik ya? Kayak apa ya? Kalau kiai, apa namanya? Kiai itu kalau pulang ke ceramah dikasih besek yang berkat. Pokoknya hadiah yang luar biasa. Dari mana nih? Dari muridmu. Nyampe Pak. Siapa? Fulan, disebutin namanya. Oh iya. Orang Bekasi, Pak. Orang Bekasi. Siapa? Orang Bekasi kayaknya. Orang Bekasi. Tadi tinggal Jakarta tadi. Masya Allah. Nanti pas lagi meninggal dunia Pak, ketemu sama mereka udah akrab. Benar. Saya sering, bukan guyon Pak, saya cuma ngebayangin Pak. Yang baru kemarin meninggal guru kita kisah Arifin. Malamnya masih manasiban, jam 3 masih ngirim besar Pak. Jam 5 udah pun kan mendadak, nggak ada persiapan, nggak ngurus-ngurus sama Pak, mau meninggal tiba-tiba pas sadar, Pak saya kok di sini. Tapi diantarin maaf Pak, enak. Pas sampai ke alam arwah, dia pernah bingung sedih aja, ketemu, sini, saya sini, Bapak siapa? Aneh, Yusuf Al-Hamadan. Kan kita sering ngirimin Fatihah ke aneh. Oh iya. Kita sedih banget ya, iya saya sedih, saya tinggalin anak, istri. Kata Yusuf Al-Hamadan, udah jangan sedih dah, aneh kenalin bidadari cakep nih. Yang tadi jadi girang Pak, kumpul semua
semuanya, lihat dalam kitab Sirul Asrar tadi yang disebutkan oleh Ismail. Sirul Asrar disebutkan orang yang di dunianya belajar ilmu ma'rifah, meninggal dunia belum sampai ilmu ma'rifah, maka Allah akan mengirimkan malaikat ke tempat alam ruhnya. Ngapa? Ngaji, Pak, ngaji. Sampai nanti di yaumul kiamat kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan al-arif billah. Di bapak-bapak nih, kan kita kan masih dikiranya kan belum istiqomah ya. Terus terang aja kelihatan di depan. Kelihatan. Kalau yang istiqomah kelihatan tuh, Cecep kelihatan istiqomah. Ismail istiqomah, makanya dapat sesuatu yang luar biasa dia. Kita kan masing-masing kadang-kadang, Pak. 165 istiqomah seminggu, sebulan libur, Pak. Bulan. Kapan menjadi arif billah, meninggal dunia, tapi tetap menjadi muridnya guru mursyid. Tetap mengamalkan la ilaha illallah. Maka nanti di barzahnya kita akan ngaji, Pak. Ngumpul juga ngumpul. Ini kayak Haji Udin, kayak Sahib, kayak Soleh, dengan Ai, ada ngumpul semuanya, Pak. Ngapain? Manakiban juga. Itu baca mankoba dah. Bener-bener ngaji. Dan kitab Sirul Asrar disebutkan, diajarin. Dan itu saya dengar, saya udah baca. Tapi saya terkejut ketika yang Pak Budi itu yang orang Kristen, Pak. Pak Budi yang orang Kristen, yang dia dalam keadaan agama Kristen, dia bisa mendengarkan zikir-zikir alam. 2 tahun mencari kiai untuk meyakinkan dirinya, dia nggak dapat. Sampai akhirnya ketemu dengan Abah. Saya bawa dia ke Abah, ke Sirna Rasa. 2 tahun ke kemana-mana, Pak. Orang Kristen tapi bisa mendengar pohon berzikir, bisa dengar kalau hujan itu seperti orkestra. Sedang zikirnya apa? Ya macam-macam. Kadang-kadang la ilaha illallah. Bapak tahu Surya Laya? Enggak tahu saya Surya Laya. La ilaha illallah yang adanya begitu itu punya Surya Laya, Pak. Tetap mau masuk Islam, Pak. Ketemu saya di Jogja, dekat Merapi. Wah, 4 bungkus habis dalam Islam juga ya, Pak. 4 bungkus. Kalau menurut saya terangkan nggak masuk Islam tuh. Nggak mempan. Udah, Bapak mau ketemu guru saya nggak? Boleh. Tapi dikasih. Saya nggak bilang si Anis kan dari peta. Dikasih siap. Kapan Ustaz? Kita atur waktunya. 4 bungkus nggak masuk Islam. Ketemu Abah 10 menit. Tak lupa. Bener, Pak. Itulah guru mursyid, Pak. Ngomongnya bukan pakai lisan, pakai hati, Pak. Ngomongnya nggak kayak saya. Udah baca syahadat. Badan saya panas kalau mendengar zikir. Baca syahadat. Abang nggak begitu. Terserah Pak Budi. Mau masuk agama baru silakan. Mau agama yang lama silakan. Yang penting kata-kata itu sudah masuk dalam diri Bapak. Ya Allah. Nggak disuruh, Pak. Islam, ayo. Anda mau ngomongnya ya Allah. Abang, kalau saya dengar zikir kepanasan badan saya. Iya. Az-zikrun nar. Zikir itu api. Bagus sudah. Bapak sudah mendapatkan zikir hakiki. Disuruh masuk Islam. Pas makan dia ngomong, Pak. Ya Ustaz, Abang ngomongnya lembut ya. Iya, orang Sunda. Apalagi perempuannya kemana? Lembut. Tapi Ustaz, hati saya kayak dipukul-pukul gitu. Hati saya kayak dipukul-pukul.
Jadi ngomongnya bukan ini pakai hati Pak. Terus gimana Pak Budi? Terserah saya mau diapain aja sama Abah. 10 menit ngomong sama Abah, datang Ustaz Sukman, Kiai makan 4 bungkus kagak mempan Pak. Dulu masih sampurna nih, mungkin udah sampurna nih. Kalau mungkin nopo sosro mungkin lupa. Ya Allah, akhirnya datang ke Abah. Gimana Pak Budi? Saya menyerahkan diri saya itu kayak Ismail. Saya serahkan diri saya ke Abah. Terserah. Oh gitu, ikut dia Rusli. Saya bingung. Ikut gimana Pak? Kalau ikut saya barangan, hati-hati juga. Ada urusan. Ikut talqin. Saya kan murid bodoh. Abah kan belum masuk Islam. Talqin itu syahadat ruh. Kalau syahadat lisan, kalau talqin ruhnya sudah disahadat. Benar Pak. Ini yang ngomong orang Kristen Pak. Kristen pengusaha. Akhirnya tumben-tumbenan tuh. Udah ya ini talqin. Biasanya ke atas tuh madrasah. Kata apa enggak? Tuh, terkiswah. Tumben-tumbenan kiswah. Benar, karena kan aku udah tahu nih orang kesembarangan nih. Sampai zikir hobi dia dengar Pak. Pas di kiswah, pas buka, saya masuk duluan tuh, jadi belakang. Orangnya kan gede Pak. Pas masuk dia muncul lagi dia. Ustaz, apaan tuh? Kiswah. Iya kayak preman satuannya banyak. Pas divaksin nangis. Orang kasih tuh loh. Ya Allah, apa dia bilang? Ustaz kok ramai banget tuh. Jadi siswa nggak sembarangan siswa. Ramai banget Ustaz. Itu tempatnya si Abdul Qadir, siswanya si Abdul. Pas talqin, Abah talqin melalui lisan saya Al-Fakir. Itu badannya orang gede Pak, sangar Pak, serem. Itu udah kalah kan? Nangis. Hatinya berubah jadi Hello Kitty. Ini Ustaz yang saya cari 2 tahun. Saya kemana-mana, ini yang saya cari. Kalau Abah bilang saya suruh baca syahadat, maka Abah bukan tidak sama dengan kiai yang lain. Sama Abah. Tapi Abah memerintahkan talqin, saya bingung talqin itu apa? Ini yang saya cari ya. Salah satu yang beliau lihat itu Pak, dia bilang begini Pak. Saya kaget Pak. Makam wali itu nggak pernah sepi, dia bilang. Kalau dan nggak pernah gelap, penuh cahaya dan nggak pernah sepi. Kalau nggak lagi zikir, kayak orang sedang belajar. Kaget saya Pak. Bapak tahu dari mana? Saya dengar Ustaz. Ini orang Kristen. Kayak orang di belajar. Kayak ada orang yang ngajar. Ya Allah. Tuh. Yang ketiga nanti yang menakutkan yaumul mahsyar Pak. Dibangkitkan semua pada lari. Ahli la ilaha illallah dapat jaminan gak bakal ketakutan. Alhamdulillah. Siapa yang menjamin? Rasulullah. Mendapatkan naungan dari pernaungan Allah. Orang pada lari-lari, kita pada kumpul di sini. Nungguin aja deh. Bosan juga. Bawa pembelan. Kopi. Airnya kagak ada. Itu neraka ada. Ya, oleh karena itu untuk talqin itu ijazah Pak. Talqin itu ijazah. Dalam ilmu itu ijazah zikir akan meningkatkan kualitas berzikir. Kenapa? Nyambung antara Bapak dengan Rasulullah. Maka ambil talqin nanti kalau kata dari Kiai Cecep biar dipimpin oleh Kiai Ismail. Kita makan.
dari pagi mau makan. Aku mau oregano, terima kasih benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.